Astaghfirullahaladzim. Fatihana Allah ta'ala wa la auladina wa dinina yufaqqihuna fid din wa yu'allimuna ta'ala fi du'a qulubihim Allah yahkum bima ya bi qulubil alamin tasbitu qulubana wa lisanatina la hadratin nabi al-fatiha a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wa saddid lisani jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nawaitu ta'lim wa ta'allum wa nafa'a wal intifa' wa dzakara wa tadhkir wal ifadah wal istifadah wal hasi 'ala tamassuk kitabillah wa sunnati rasulih wad dalalah 'ala al huda ibtigha' wajhillah mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Yang ke-10 daripada taat batin yaitu dzikrul maut, yakni mengingat akan mati. Ini adalah yang terakhir daripada sifat kepujian dan taat batin yang 10 perkara. Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap diri yang bernafsu atau diri yang bernapas itu akan merasai mati. Setiap nang ada bisi napas atau nang baisi nafsu itu pasti merasai akan mati. Teranglah kepada kita bahwa mati itu akan kita temui. Pasti akan menemui kita kematian itu. Tidak dapat kita berjauh diri daripadanya. Firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Aynama takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah. Dimanapun kamu berada, niscaya mati itu menemui kamu meskipun ada kamu di dalam benteng yang maha kuat. Dan apabila kita telah mati, tidak dapat lagi akan menambah amal. Maka dengan mengingat mati itu cukuplah bagi kita untuk menjadi peringatan dan keinsafan untuk memperbanyak beramal saleh selagi masih hidup di dalam dunia ini. Bagaimana sabda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, kafa bil mauti wa'idha. Cukuplah dengan mengingat mati itu menjadi pelajaran. Yaitu dengan mengingat mati mendatangkan 2 faidah. Yang pertama, berpaling hati daripada dunia dan perhiasannya dunia. Karena orang yang mati itu tidak membawa harta kekayaan dan perhiasan dunia. Maka tak ada gunanya mengumpulkan sebanyak-banyak harta dan kesenangannya di dalam dunia ini. Sedangkan perbekalan untuk keselamatan hidup di akhirat tidak dicukupkan. Yang kedua, hikmah daripada mengingat mati mempergunakan atau menggemarkannya kepada memperbanyak beramal soleh dan berbekal untuk dibawa ke alam akhirat. Sabda Nabi kita SAW, aksiru min dzikri hadhimil laddat fa innahu ma dzakarahu ahadun fi dayqin minal 'aish illa wasa'ahu wala fi sa'atin illa dayyaqaha. Banyakilah kamu mengingati mati yang memutuskan lezat, maka sesungguhnya tidak mengingatinya itu oleh seseorang yang di dalam kesempitan hidupnya, melainkan menjadi keluasan baginya. Jadi kalau kita ingat mati jadi sidin dalam keadaan susah mana hidup umpama, atau dalam keadaan dapat sesuatu masalah, ingat mati tidak sebanding kesusahan
di dunia ini daripada kesusahan waktu di hari kiamat atau di waktu setelah mati di dalam kubur apabila mendapatkan azab kubur. Lebih susah lagi, lebih artinya bersangatan lagi yang kita rasakan. Karena kesusahan di dunia itu ada batasnya. Kita susah di dunia, banyak sudah mati, habis sudah. Tapi kalau kesusahan di dalam kubur sampai hari kiamat, dapat azab di dalam kubur sampai hari kiamat, azab itu berakhir. Bahkan setelah kiamat pun, waktu di azab di dalam neraka itu melebihi daripada azab kubur. Dan jika dalam keluasan, maka menyempitkan akan dia. Pada hadis yang lain ada menyebutkan, mati orang fakir itu kesenangan baginya, karena penderitaan hidup itu telah lepas daripadanya. Dan mati orang kaya itu kedukaan atasnya. Jadi mau orang sugih mati sidin sakit hatinya, karena biasa nyaman. Kalau orang susah mati itu malah inya jaka bahasa kita tuh hidup senang, karena sudah penderitaan di dunia ini sudah selesai. Karena ia sayang meninggalkan harta dan rumah tangganya yang akan dimiliki oleh orang lain, yaitu ahli warisnya. Kesimpulan bagian keempat ini telah kita pelajari 10 perkara sifat kepujian atau taat batin yang diwajibkan tiap-tiap mukallaf mengetahui dan mengamalkannya. Ini adalah yang terakhir daripada bahagian takwa yang 4 bahagi tersebut, yang diantaranya adalah sebagai wasilah kepada yang dimaksud, seperti taubat, khauf, zuhud, sabar. Dan yang dimaksud dari semua taat batin itu mahabbah dan ridha, mendapatkan cinta Allah dan keridhaan Allah. Itu tujuan daripada taat batin tadi. Keduanya itulah akhir tujuan yang kita tuntut, dan inilah juga yang setinggi-tinggi maqam bertaqarrub kepada Allah, maqam untuk mendekatkan diri kepada Allah, yaitu mendapatkan cinta dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita hendak mendapatkan cinta dari Allah? Ada ngali-ngali? Apa Al-Qur'an mengatakan tidak ada, kata sahabat Nabi dan para wali-wali Allah, aku gembira dengan wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad selain atau segembiranya aku mendengar wahyu dari Nabi Muhammad itu diberikan Jibril kepada Nabi Muhammad, yaitu satu ayat yang menggembirakan hati para wali-wali Allah, yaitu qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan olehmu, sampaikan olehmu ya Muhammad, in kuntum, jika kalian cinta kepada Allah, in kuntum tuhibbunallah, jikalau kalian ingin mencintai Allah, jika kalian hendak mencintai Allah, fattabi'uni, ikuti aku. Jadi kalau pada cinta kepada Allah, ikuti Nabi Muhammad, umpati sunnah-sunnah Nabi Muhammad, amalkan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Karena bentuk cinta kepada Allah, maka hasil daripada ittiba kepada Nabi, yuhibbukumullah, niscaya kalian mendapatkan tetal Habibullah, mendapatkan tetal sebagai kekasih Allah. Pasti kalian dicintai oleh Allah. Dan yang kedua, hasil itu wa yaghfir lakum dzunubakum, dan kalian diampuni dosa. Sekalipun lisannya kada beristighfar, kadang astagfirullah, tapi mau umpat gawian Nabi, ittiba kepada Nabi, secara otomatis diberikan pangkat Habibullah dan diampuni dosa oleh Allah. Kadang ngali-ngali, jadi orang mutaba'ah Nabi itu Masya Allah tinggi benar, kedudukannya lebih tinggi daripada mulut kita beristighfar. Kita kadang-kadang bisa beristighfar untuk ampun ini, tapi setelah ulang lagi, terbulik lagi mengerjakan kesalahan. Tapi kalau orang ittiba kepada Nabi, berarti jalannya, hidupnya digunakan untuk mutaba'ah kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kata para sahabat dan para wali-wali Allah,
aku luar biasa gembiranya tatkala mendengar akan firman Allah, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Kemudian sebelum kita mengamalkan taat batin yang 10 perkara tersebut itu, hendaklah terlebih dahulu kita membersihkan hati daripada sifat-sifat kerusakan yang ada pada batin kita. Jadi sebelum mengisinya dengan sifat-sifat mahmudah yang baik, terlebih dahulu dibersihkan daripada penyakit-penyakit batin atau daripada maksiat-maksiat batin. Karena Nabi dicontohkan dalam perjalanan Isra Mi'raj, hikmahnya sebelum dimulai perjalanan Isra Mi'raj, terlebih dahulu Nabi dibedah dada beliau, dibelah hati Nabi, kemudian dibuang haju syaitan di dalam diri Nabi. Padahal Nabi tidak ada haju syaitan. Syaitan kadakawa menguasai Nabi, iblis kadakawa menggoda Nabi, karena memang sudah Rasulullah disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam kitab disebutkan iblis tatkala ketemu Nabi Muhammad berkata kepada Nabi Muhammad, "Salni ya Muhammad." Tanya olehmu kepadaku wahai Muhammad. Takuni aku wahai Muhammad, napa kisah aku nih? Napa nang siapa hajana aku cintai, siapa nang aku sayangi, siapa nang aku musuhi? Ujar Nabi Muhammad, bapak aku betakun lo nikam, aku betakun lo musuh ini macam dibunguli mana kok? Nabi Allah Adam dalam surga ikan bunguli bisa, apalagi aku dalam dunia nih, bapak aku betakun lo nikam. Sedangkan para nabi dan rasul itu engkau goda, engkau bujuk kepada jalan yang tidak baik. Seperti Nabi Adam alaihissalam dalam surga. Apa kata iblis? Ya Muhammad, aku ini datang wadahi kami karena perintah Allah. Terpaksa benar ya datang wadahi kami, karena Allah memerintahkan, wahai iblis, datangi olehmu akan Muhammad dan suruh inya bertakun lawan ikam. Ikam apabila inya bertakun wajib jujur, kada boleh ikam mendustai inya. Namun ikam mendustai jadi Tuhan lawan kekasihku Muhammad, ikam akan aku binasakan. Lalu Nabi SAW bertakun dan iblis. Ada beberapa pertanyaan. Di antara pertanyaan Rasulullah kepada iblis, wahai iblis, siapa musuh besarmu? Musuh bebuyutan ikam siapa? Jangan bahasa kita. Musuh besar ikam siapa? Nang paling ikam musuhi siapa? Iblis ini jujurnya. Nang paling musuhku, nang paling aku musuhi, nang aku paling muar, ikam Muhammad teh. Kan jujur lah. Mun kita kadang-kadang ada ikam musuh ada. Ini karena ikam Muhammad teh dan orang-orang yang mengikuti jalan ikam. Nah, banyak tuh berapa? Ada 21 kan. Di antaranya orang yang senantiasa hatinya berta'alluq dengan masjid. Termasuk orang yang dimusuhi iblis. Para takmir masjid, ada yang musuh itu biasa, karena iblis itu tadi menggoda orang-orang di sekitarnya. Dan para ulama yang memang menjalankan atau mengamalkan ilmunya, itu pun aku musuhi. Kekasih ikam bang siapa? Yang paling ikam sayangi siapa? Banyak, yaitu pelaku-pelaku pendosa. Yang aku sayangi orang yang memusuhi ikam Muhammad. Siapa aja yang memusuhi Nabi Muhammad? Siapa aja yang memusuhi para wali-wali Allah? Itu kekasihnya iblis, kesayangannya iblis. Maka dari itu dalam perjalanan itu tadi Nabi secara uswah hasanah, contoh ibrah pelajaran dalam perjalanan Isra Mi'raj itu banyak ilmu hikmah, banyak pelajaran dalam perjalanan Isra Mi'raj itu bagi kita umat Nabi Muhammad. Banyak di situ. Di antaranya ini masih bulan Mi'raj gitu lah. Di antaranya kenapa
Rasulullah itu dalam perjalanan Isra harus berkendaraan borak. Jangan ada pakai borak kau ya kalau. Saking cepatnya borak ini luar biasa, kendaraan yang cepat luar biasa. Di mana habis matanya memandang, di situ sampai 10 pal langsung ke sana sudah. Nabi kenapa pakai borak? Sedangkan di antara wali Allah Subhanahu wa taala hendak ke Mekah aja contoh dulu. Berapa jam sampai ke Mekah? Seperti siapa? Datuk Sanggur. Di antaranya lagi ada di antara wali Allah Kiai Khalil Bangkalan Madura, ulama besar wali Allah Subhanahu wa taala. Pada suatu saat Kiai Khalil ini bersama para ulama ada bahsul masail, pembahasan masalah. Artinya bahsul masail membahas masalah fikih dan masalah-masalah yang berkembang yang terjadi di zaman itu yang tidak ada dalilnya sebelumnya. Lalu ada merumuskan masalah, mencari dalil kitab, di mana dalil kitabnya ini. Saking asiknya bahsul masail, Kiai Khalil ini lupa untuk sholat asar. Nah, di antaranya ada seorang kiai takut Mbah Khalil, wahai kiai, sampean sudah sholat asar? Kata kiai itu belum. Ini sholat asar sudah parak habis, parak banar lagi, jangan bahasa kita detik-detiknya hanya lagi. Sekiranya Kiai Khalil ini sholat asar belum sampai habis 4 rakaat, itu sudah azan maghrib, masuk waktu maghrib. Bagi para wali Allah, mereka tidak mungkin artinya meninggalkan sholat itu atau keluar waktu sholat sampai ke waktu yang setelahnya atau mengqadha bahasa kita. Kata Kiai Khalil, wahai kiai, pian belum sembahyang asar, ulun belum juga. Ayo kita sembahyang asar ke Mekah, karena di Mekah belum masuk waktu asar. Jadi ujar kiai nang sekung nih, apa hendak ke Mekah? Bingung, mun pian hendak umpat ke Mekah, beingkut lawan ulun, jangan bahasa kita lah. Beingkut di tangan ulun atau di baju ulun nih, pajam pian. Hendak ke Mekah umpat kah pian? Umpat. Caranya apa? Beingkut lawan Mbah Khalil Bangkalan, kemudian bepajam mata, bepajam. Setelah bepajam, buka mata, ternyata sudah berada di muka Baitullah. Ini wali, karena pakai borak sampai ke sana. Nabi kenapa pakai borak? Hikmah daripada pakai borak itu pelajaran ibroh kepada kita umat Nabi Muhammad SAW. Cerita borak itu bagaimana? Karena rindu dan cinta kepada Nabi SAW, walaupun sudah berada dalam surga, tetap kerinduannya kepada Nabi luar biasa. Sampai 40.000 tahun dalam surga, kada nyaman makan, kada nyaman guring, keganangan lawan Nabi Muhammad SAW. Akhirnya borak nang satu ini menjadi kendaraan Nabi, dan nanti dibalas di hari kiamat, dikumpulkan bersama Nabi Muhammad di dalam surga. Ini cerita. Borak itu amsal daripada nafsu kita. Karena nafsu manusia ini, kata Al-Imam Al-Ghazali, dalam tubuh kita, di dalam diri manusia, siapapun orangnya, itu nafsunya ada 3. Ada nafsul hayawan, nafsul hayawani, nafsu binatang. Kemudian ada nafsu al-malaki, nafsu malaikat. Kemudian nafsu rabbani, nafsu yang dibangsakan kepada ketuhanan. Inilah orang yang nafsunya mutmainnah. Kalau nafsul hayawan itu orang yang nafsunya amarah bisu, senang dengan kemaksiatan, tidak ada tergetar di hatinya untuk berbuat ibadah. Jika bahasa kita, berbuat maksiat itu jadi hobi, kadang ada takutan, kadang ada biasanya berbuat maksiat. Itu nafsu amarah bisu. Karena dikendalikan nafsunya itu, dikendalikan akalnya oleh nafsu, sehingga kada berpikir. Naik sedikit, lalu ada nafsu lawamah. Nafsu lawamah nih yang kekaibuan kita nih, anggap berbuat ibadah, tapi terkadang bisa ada berbuat maksiat.
Tapi seandainya berbuat nang kada baik, itu hati ini menyesal benar. Hati itu tahu bahwa aku ini berbuat kada baik. Itu sudah lawamah. Arti lawamah itu mencela akan sifat-sifat nang kada baik, mencela akan maksiat. Tapi nya kada sanggup untuk berlepas daripada maksiat itu. Kada kawa jaka bahasa kita mengarasi itu kada kawa. Jaka bahasa kita tuh ibadah tahu ya sembahyang itu wajib. Cuman nangaran pengoler nafsunya kada kawa. Tahunya apabila inya kada sembahyang berdosa, itu sudah lawamah nafsunya. Kalau amarah bisu itu kada tahu-tahu, biasa-biasa sudah. Sembahyang kada sembahyang dianggap biasa, dianggap kada berdosa itu sudah. Nah, itu nafsu amarah bisu. Nah, itu nafsu hayawan. Nah, itu nafsu itu ibrahnya seperti binatang. Maka ada 10 binatang di dalam surga nanti, binatang dunia yang masuk ke dalam surga. Di antaranya borak. Di antaranya lagi anjing kitmir. Anjing kitmir yang berkhadam kepada orang-orang yang dikasihi Allah. Kemudian ada lagi kibas Ismail. Itu orang yang contohnya, amsalnya, ibrahnya kibas Ismail masuk surga, orang yang berani mati untuk agama. Karena takutan menyatakan ya hak itu hak, yang batil itu batil, sekalipun dibunuh. Nah, itu amsal daripada kibas Ismail yang rela dirinya terbunuh, disembelih oleh Nabi Ibrahim untuk menggantikan Nabi Allah Ismail alaihissalam. Ada lagi Hutu Yunus, ikan nun yang menelan Nabi Allah Yunus alaihissalam. Itu ibrahnya apa? Itu orang yang senantiasa di hatinya ada kekasih Allah. Kita ini mengganang banalawan kekasih Allah. Jaka bahasa kita tuh mengganang terus supaya kada lepas daripada orang yang dikasihi Allah. Hati ini luar biasa terpaut. Jaka bahasa kita nama wali tadi ditangguhkan di sini. Jadi setiap jam di dalam kitab Syarah Hikam perkataan ulama, setiap jam Allah itu memandang khusus ke dalam hati hambanya. Maha suci Tuhan berhitung-hitung memandang. Tuhan itu kada berhitung. Kalau memandang kena ke sini kan pandangan Allah tetap tidak berbatas. Tapi ini secara khusus diitihi Allah nih, hati-hati manusia nih. Siapa aja di dalam hati itu, nama siapa yang ada di hati orang itu. Jam ini siapa, nama siapa di hati ini. Kalau di hati kita tatkala itu ditilik Allah, dilihat Allah, ada orang yang dicintai Allah, maka kita pun akan dicintai Allah. Dan Allah berikan apapun yang Allah berikan kepada orang yang kekasihnya itu apabila nama beliau ada di hati kita. Tapi seandainya pada saat itu di hati kita ada nama orang yang dimurkai Allah, maka artinya yang simbol daripada nama itu berarti cinta. Jangan diganang-ganang di hati ini. Nah, ada orang yang dimurkai Allah, maka kita pun akan mendapatkan murka Allah. Dan Allah memberikan azab sebagaimana Allah memberikan kepada orang yang dimurkainya itu. Nah, ini Hutu Yunus menjaga, menaguk Nabi Allah Yunus alaihissalam untuk menyelamatkan. Ini simbolisnya. Kemudian ada lagi Hudhud Sulaiman. Hudhud Sulaiman itu adalah orang yang filosofinya, amsalnya di zaman kita umat Nabi Muhammad adalah orang yang menyampaikan yang hak, yaitu para ulama, para tuan guru, para orang-orang yang pendakwah. Nah, itu contohnya. Ada lagi Bagarah Bani Israel. Bagarah Bani Israel ini terbunuh. Kenapa? Waktu itu ada anak pembesar Bani Israel mati dibunuh. Cuman tidak tahu siapa yang membunuhnya. Tidak meninggalkan jejak, terbunuh hilang. Siapa yang membunuhnya kada tahu. Akhirnya bertakun lawan Nabi. Ya Rasul, ya Nabi di zaman Bani Israel. Ya Rasul, anak kepala dusun kami meninggal, mati, dibunuh, tapi tidak ada tahu yang membunuhnya siapa.
Lalu Nabi tersebut minta petunjuk kepada Allah. Qalut ulana rabbaka yubayyin lana. Ada kalau itu. Ya Allah, ini hendak minta mereka berkata kepadaku, siapa yang bisa mengetahui atau jalan mengetahui pembunuh anak kepada dusun ini. Lalu perintah Allah, sembelihlah akan Baqarah. Baqarah itu sapi betina. Sekali betakun pulang, ujar Nabi, sembelih sapi. Ujar Nabi di zaman itu, betakun, sapinya kayak apa? Nang lamak kah, nang kurus kah? Sampai kayak apa sapinya? Sapinya itu tidak pernah dibawa untuk membajak sawah, la taskil haras. Disampaikan oleh Nabi, sapinya ini bersih, sapinya ini tidak pernah dibawa untuk membajak sawah. Takun pulang, qalut ulana rabbaka yubayyin lana ma launha. Warnanya pakai apa? Takun pulang. Itu hendak mengalih nih toh. Jangan nyelibas sembelih sapi, sembelih selesai. Karena orang banyak takun nih, ya akhirnya jadi apa toh? Susah sendirinya. Ngalih seorangnya. Qalut ulana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Apa warnanya? Qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra. Ujar Nabi, ujar Tuhan, sapinya itu sapi nang kuning keamas-amasan kuningnya. Pakai launuha, warnanya itu apa jangan kita mengolah orang tertarik. Tasurun nadhirin, membuat orang itu tatkala memandangnya senang. Akhirnya mahal benar sapinya tadi dicari. Nah, itu kisahnya. Nah, itu sapi itu simbolis juga orang yang berkhadam ataupun mengorbankan dirinya kepada menyatakan yang hak, berani tadi mendukung dengan kebenaran. Kedua ini menyampaikan kebenaran tapi mendukung. Ini kan ada orang yang menyampaikan kebenaran, orang yang mencari hak di macam-macam. Nah ini ngarannya menghalang-halangi ngarannya. Kada dapat nih itu tak. Himar Nabi Ujail kan itu. Kemudian apa namanya, Namlatu Sulaiman, onta tunggangan Nabi Soleh, himar Nabi Allah Ujail, tunggangan Nabi Ujail. Semuanya itu nangka 10 binatang itu, yaitu contohnya nang manusia yang walaupun nafsul hayawannya ada dalam dirinya, tapi digunakannya untuk ada hubungan dengan para kekasih-kekasih Allah, baik ada hubungan cinta, ada hubungan khidmah, ada hubungan berkorban untuk agama, membela agama, berani mati untuk kebenaran. Itu pun termasuk nantinya akan dimasukkan surga bersama orang-orang yang dicintainya dan orang yang dia itu khidmah kepada orang tersebut. Nah itu contoh filosofi dalam perjalanan diantaranya Isra Mi'raj. Kita baca lagi kitabnya. Kemudian sebelum kita mengamalkan taat batin yang 10 perkara tersebut itu, hendaklah terlebih dahulu kita membersihkan hati dari sifat-sifat kerusakan yang ada pada batin kita. Karena 2 macam sifat ini tidak dapat berhimpun pada seseorang. Malahan semua amal kebaikan zahir dan batin tidak diterima sebelum dapat menghindarkan kerusakan hati itu dan sebelum bertobat daripada kesalahan yang telah dikerjakan. Maka awalul qadam as-salik ilallah at-taubah, awal menginjakkan kaki atau jalan start untuk jalan menuju Allah itu at-taubah. At-taubah itu adalah membersihkan hati, membersihkan zahir dan batin daripada segala maksiat zahir dan maksiat batin. Demikianlah tersebut di dalam beberapa hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka untuk pegangan kita cukuplah kita mempelajari dan mengamalkan sebuah hadis yang didengari oleh Sayyidina Mu'ad bin Jabal dari Nabi kita, diriwayatkan oleh Ibnul Mubarak yang diterjemahkan dan diringkaskan. Kata Mu'ad, aku dengar Rasulullah berkata, hai Mu'ad, dengarlah hadis ini. Jika engkau pelihara akan dia, bergunalah untukmu terhadap Allah, dan jika engkau lupakan, putuslah pembelaan untuk dirimu. Kata Nabi pula, hai Mu'ad, Allah telah menjadikan 7 orang malaikat sebelum ia menjadikan langit dan bumi.
Dan setelah dijadikannya, diperintahkannya tiap-tiap malaikat itu menunggu tiap-tiap pintu langit yang 7 itu. Jadi ada setiap malaikat yang menunggu pintu langit pertama sampai langit ke-7. Maka manakala naik malaikat hafadhah, malaikat yang bertugas untuk membawa amal fulan ini ke atas langit sampai ke hadrat Allah. Membawa amal ibadah manusia yang di bumi yang dikerjakannya dari pagi sampai petang, seperti ibadah sembahyang, puasa dan lainnya, amal itu kelihatannya bercahaya. Jadi sembahyang kita, puasa kita, ibadah kita dibawa oleh malaikat ke langit pertama sampai ke-7. Setelah sampai, jadi amalnya ini bagus, sembahyang itu bercahaya, puasa itu berkilau-kilau, harum. Setelah sampai di pintu langit pertama, berkatalah malaikat penunggu langit itu. Semalam disebutkan dalam kitab Hidayatus Salikin ada juga nih. Berhentilah engkau melewati pos penjagaan. Nabi aja waktu Mi'raj ngetok pintu. Kalau langit kisahnya Jibril tok siapa? Aku Jibril ajalah. Aku Jibril. Lawan siapa kamu Jibril? Lawan Bapak Timah aja. Lawan Nabi Muhammad artinya. Ngetok pintu. Hormat Jibril membawa Nabi Muhammad lewat pintu itu. Lewat pintu langit. Berhentilah engkau. Bertahan dulu kamu. Bapak nih, ini amal fulan bin fulan. Amal apa nih? Sembahyang, puasa, zikir, ibadah dan lainnya, sedekah dan lainnya. Berhenti kamu, jangan lewat dari sini. Kembalilah amal si fulan, kembalikanlah amal si fulan ini dan pukulkanlah ke mukanya. Bulikakan amalnya ini. Karena apa jadi dibulikakan? Karena dia adalah orang yang mengumpat, orang yang penggibah. Aku diperintahkan menahan amal orang yang mengumpat melalui di tempat ini. Tidak boleh lewat sini, bulikakan. Jika bahasa kita dibulikakan orang ada sampai, Pak. Ada sampai ke tujuan, hanya tengah jalan bulikakan orang sudah. Penjagaan pertama aja belum lolos. Kemudian naik lagi malaikat hafadhah membawa amal hamba dari bermacam-macam ibadah yang dikerjakannya, kelihatannya gilang gemilang hingga sampai di pintu langit kedua. Nah ini ceritanya nih, langit pertama bebas lolos nih. Maka kata penunggunya, berhentilah engkau, jangan melalui di sini. Kembalikanlah amal ini kepada yang punya dan pukulkanlah ke mukanya, karena dia suka bermegah-megah atau suka ujub, bangga dengan amalnya, merasa inya nang harat, merasa inya nang mampu kuasa beribadah. Padahal inya semata-mata beribadah tadi hanya karena taufik hidayah dari Allah, anugerah dari Allah. Tebulik karena ada megah ujub tadi. Dan naik lagi malaikat hafadhah membawa amal seseorang yang amat banyak kelihatannya setelah sampai di pintu langit ketiga. Nah, 1, 2 lolos, ketiga ditahan. Kata penunggu langit yang ketiga, berhentilah engkau, kembalikanlah amal orang ini dan pukulkanlah ke mukanya, karena dia orang yang sombong. Orang ini sombong. Dan di langit keempat ditunggu oleh malaikat. Karena inya ini ada pamer. Pamer. Andak ketujuh apa? Viral kan? Viral. Supaya viral. Kita ini kadang-kadang ada sadar. Dulu ada kawan bagus udahnya. Lu lihat di status. Setiap malam, alhamdulillah bisa melaksanakan sholat tahajud. Nah, ngapa kisah-kisah orang dipiralkan di status pula? Harus bisa dikisahkan itu, apalagi apa amal sunnah disembunyikan, lain amal wajib. Makanya apa ulama yang mempiralkan dakwah ini niatnya dakwah, tergantung niatnya.
Apakah dia memviralkan di YouTube dan lainnya itu karena untuk popularitas? Tergantung hatinya. Tapi kita disuruh untuk husnudzon. Nah, artinya baik sangka aja, mungkin sini itu untuk dakwah. Apalagi zaman sekarang susah orang datang ke majelis, lalu lewat YouTube berdakwah. Ulama-ulama kita YouTube bukan untuk pamer, tergantung niatnya. Apalagi nuntut ilmu itu wajib hukumnya. Nah, wajib tidak boleh disembunyikan, wajib dipamerkan, wajib dilihatkan orang. Kada jar, aku ini sembahyang aja di rumah aja. Kalau ke masjid tuh kalau riak bongol benar. Orang takutan dari riya itu adalah riya. Nah, itu. Lah, tarkul amal li ajlin nas apa? Riyaun wal amal li ajlin nas syirkun. Jadi maju kena mundur kena. Orang nang beramal karena manusia syirik. Tujuannya manusia supaya viral. Wa tarkul amal li ajlin nas riya. Meninggal takutan beramal karena kalau takutan riya, itulah ngarannya riya. Ya tadi aku nih jar sembahyang ini kada perlu ditampaikan orang di rumah gen. Ada perlu ke masjid. Di masjid itu anak pamer benar ya, berarti menilai orang lah. Berarti orang ke masjid itu anak pamer, tergantunginya. Karena sabda Nabi SAW ada orang yang namanya nanti 7 orang yang bakalan di dalam kenaungan arasy pada hari kiamat, pada padang mahsyar. Orang tuh kada kepanasan, dinaungi oleh arasy Allah. Di antaranya orang warajulun qalbuhu muta'alliqun bil masajid. Hatinya itu hendak ke masjid terus. Ini maghrib nah, boleh ke rumah. Aku kena isya ke masjid pulang. Nah, sudah itu. Habis isya berniat pulang di hati. Aku kena subuh hendak ke masjid pulang. Berarti apa hatinya ini bergantung lawan masjid. Bukan yang bergantung di masjid itu ada. Hatinya ini ta'alluq, connect terus lawan masjid. Kayak itu juga kena subuh habis berniat pulang, aku kena dhuhur hendak ke masjid. Nah, senantiasa antara waktu itu tadi hatinya ini kada lepas daripada masjid. Nah, bahkan itulah dikatakan orang nih johor hendak sembahyang asar berniat kena sembahyang maghrib berniat sembahyang isya. Itulah kata ulama aqimus shalah wassalatil wusta. Ada kalau salat yang pertengahan. Kata ulama, sholatul wusta itu ada yang mengatakan asar, ada yang mengatakan ini. Tapi ada sebagian ulama mengatakan sholatul wusta, sholat di tengah-tengah antara zuhur dan asar. Nah, di antaranya kata ulama mentafsirkan itu orang yang hatinya ini ta'alluq antara sholat ini dan sholat ini ada hubungan. Nah, tergantung orang termasuk orang tadi hatinya ke masjid. Ini lagi tambah bonus dari Allah Subhanahu wa taala nanti di bawah kenaungan arasy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah jar sudah melaksanakan sholat duha. Mudah-mudahan diterima Allah. Nah, ngapa kisah? Itu kan sembahyang sunat. Itu perlu dipamer-pamerakan. Yang dipamerkan tuh kita share video kayak ulama sampai share video lalu dibuka YouTube tidak masalah, karena untuk ladang dakwah. Tergantung niatnya. Kalau niatnya hendak popularitas, hendak viral, nah lain lagi. Tapi kita tidak boleh menilai orang dengan suudzon. Kita diperintah untuk husnudzon. Jika orang yang beramal itu bersifat pamer, amalnya tidak boleh naik melaluinya. Dan di langit kelima ditunggu oleh malaikat hasad. Nah, langit kelima malaikat yang menunggu hasad pulang dengki. Jika orang yang beramal itu bersifat hasad, amalnya tidak naik melaluinya. Dan di langit ke-6 ditunggu oleh malaikat rahmat. Jika orang yang beramal itu tidak bersifat rahmah, tidak berkasih sayang dengan makhluk Allah yang ada di dunia ini, amalnya tidak boleh naik melaluinya. Tidak ada belas kasihan lawan makhluk Allah, hatta lawan binatang. Tidak ada kasih sayang kepada binatang, apalagi lawan artinya manusia. Sama, kada tahu orang yang masa kita kada tahu diurang. Nah, itu kada ada kasih sayang lawan manusia, lawan makhluk Allah, itu pun tidak bisa melewati langit yang ke-6. Dan di langit yang ke-7 ditunggu oleh malaikat sum'ah.
Sum'ah ini hendak minta dengar. Sum'ah itu minta dengar. Jika orang yang beramal itu tidak karena Allah, amalnya tidak dapat dilalui lalu ke atasnya. Demikianlah pada tiap-tiap langit itu penunggunya yang diperintah memeriksa tiap-tiap amal manusia yang dibawa oleh malaikat hafadzah. Malaikat hafadzah itu nang menjaga amal untuk disampaikan ke hadrat Allah. Belum sampai ke hadrat Tuhan lagi. Di pos penjagaan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sudah kada sampai ke hadrat Allah. Jika yang beramal itu masih ada sifat-sifat kerusakan batin, maka amalnya itu ditahan dan disuruhnya mengembalikan kepada yang punya amal, yaitu menandakan amal itu tidak diterima Allah meskipun rukun dan syaratnya telah sempurna dikerjakan menurut dalam hukum fikih. Dalam hukum fikih sholatnya sah sudah. Nah, kalau urusan hati ini menentukan apakah amalnya sampai atau tidak. Jika bahasa itu kewajibannya gugur dalam ilmu fikih sudah. Inya sudah sholat, sudah sembahyang. Berarti inya sudah melaksanakan perintah Allah untuk sholat. Tapi karena ada penyakit hati, sholatnya tadi kada sampai lawan Tuhan. Nah kayak itu aja. Diterima, kada diterima, sah, tapi tidak sampai kepada Allah. Namun sholatnya fikihnya kada sah, ini sudah ada dapat nilai lalu-lalu. Baluman dibawa ke langit sudah, ada dibawa-bawa ke sana kada. Jadi tolak ya. Ada rukunnya, syarat persyaratannya kada pas lagi, kada sempurna. Bujurakan lo persyaratannya ini ada kurang lagi. Ya kalau kita masuk begawi itu persyaratnya sekian 15, harus ke 15-nya nih disiapkan. Ini kada siap 10 aja, 5 lagi belum. Dilihat dia kurang nih, belum lagi, sempurnakan dulu, bujurakan dulu persyaratannya. Nah, setelah Nabi berkata demikian, maka Sayyidina Mu'ad menangislah dengan terseduh-seduh. Kemudian katanya kepada Nabi, ya Rasulullah, engkau ini adalah Rasulullah yang tentunya terpelihara daripada segala dosa dan kesalahan. Dan aku ini manusia biasa saja, tentu tidak suci daripada sifat-sifat kerusakan batin. Pian Nabi Muhammad, pian Rasulullah, nyatai pian nyaman, pian berasih. Namun ulun ini Muaz, manusia biasa, pastilah ada sedikit banyaknya ada penyakit di hati. Bagaimana aku untuk melepaskannya ya Rasulullah? Kayak ulun supaya selamat. Jawab Nabi kita, hai Mu'ad, ikutilah aku. Nah, niatakan ittiba kepada Nabi aja sudah. Kenapa jadi ikam sembahyang? Ittiba kepada Nabi, bukan untuk apa-apa. Kenapa ikam bersalawat? Ittiba kepada Nabi. Kenapa ikam bertasbih, berzikir, istighfar, mutabaah kepada Nabi? Karena ini gawian Nabi. Niatakan mutabaah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu zahirnya. Apakan lagi nang menggawi sholat tadi kada aku. Nah, ini lain lagi, ini kisahnya nih. Nang menggawinya itu kada aku. Yaitu siapa nama menggawinya? Muhammad Rasulullah. Nur Muhammad nama menggawi. Kada ada kita. Nah, selamat sudah tuh. Itu nang salawat nang kada berhuruf bersuara itu. Yakinlah pada hatimu. Yakinkanlah pada hatimu sekalipun sedikit amalmu. Peliharalah lidahmu daripada mengumpat orang. Tanggungilah dosamu sendiri. Janganlah engkau tanggungkan kepada orang lain. Janganlah engkau memuji dirimu karena dicela orang. Janganlah engkau mengangkat dirimu karena direndahkan orang. Janganlah engkau menuntut dunia dalam beramal akhirat. Janganlah engkau riya, janganlah engkau sombong. Kata Nabi pula, sekalian apa yang tersebut itu mudah saja apabila dimudahkan Allah. Untuk itu memadalah engkau supaya mengasihi manusia seperti engkau mengasihi dirimu. Tentu engkau selamat daripada segala bahaya yang tersebut itu. Kata Khalid bin Ma'dan, tidak aku lihat akan seseorang lebih banyak membaca Quran selain daripada Mu'ad bin Jabal, karena dia mengingat dan mengamalkan hadis yang maha dahsyat itu dan sangat menakutkan hati tiap-tiap orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian. Alhamdulillah awalan wa akhiran. Mudah-mudahan bergunalah risalah ini, sekecil ini, risalah yang kecil ini untuk diri saya dan bagi kaum muslimin yang ingin mempelajari dan mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Tamat ini kitab, mudah-mudahan kita kaum mengamalkan. Amin ya rabbal alamin. Ala hadiniyah ila hadratin Nabi al-Fatihah.
billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa salli ala sayyidina Muhammadin sallallahu tamla khazanallahi nura wa takunu lana walil mu'minin mu'minat farajan wa farhan wa sururan wa ala alihi wa sahbihi wasallam tasliman katsira. Allahumma inna qad istawda'naka ilma ma 'allamtana aw ma qara'na min kitab ilmi tasawwuf aw ma sami'nahu aw ma tala'nahu fardut ilaina 'inda ihtiyajina ilaih fala tunsinahu ya mawlana ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ighfir li mu'allifihi wanfa'na bi barakatihi wa barakati ulumi fid dunya wal akhirah. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Masyaallah la quwwata illa billah. Sudah sampai lah.